Ya, kita mulai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Tadi sebelum Isya kita sudah sebutkan manfaat yang keenam dan manfaat yang ketujuh dari thalabul ilmi, dari menuntut ilmu. Kita ulangi lagi manfaat thalabul ilmi yang keenam di bait yang ke-9, bait yang ke-10. Apa kata beliau? Yanaluka naf'uhu madum tahayya. Manfaat dari thalabul ilmi, manfaat dari ilmu terus akan kita peroleh, terus akan kita dapati sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup dapat manfaat. Dan kata beliau, wa yabqa dzikruhu laka indahta. Dan setelah kita mati, setelah kita wafat, kalau kita punya ilmu, maka nama kita akan terus dikenang sebagai nama yang baik. Nah, beliau dua hal di sini sebutkan: manfaat sebelum kematian dan manfaat setelah kematian. Beliau sebutkan manfaat yang kita dapati sebelum kematian adalah manfaat yang terus kita dapati sepanjang hidup. Kenapa ilmu bisa memberikan manfaat sepanjang hidup kita? Di antaranya para ulama menyebutkan, pertama, karena dengan ilmu ibadah kita bisa menjadi lebih berkualitas. Ibadah kita bisa lebih berkualitas karena sebab apa? Sebab ilmu. Dua orang yang sama-sama sholat, sama-sama di shaf yang sama, rakaat yang sama, tapi berpotensi dapat pahala yang berbeda. Apa faktor mereka bisa dapat pahala berbeda? Yaitu dari ilmu mereka tentang sholat tersebut. Ilmu tentang apa yang dia baca, dia paham atau tidak. Ilmu dari penghayatan ayat-ayat yang dibaca. Semakin dia tahu apa yang dia lakukan dan dia baca ketika sholat, maka pahalanya akan bertambah, lebih berkualitas. Tapi sebaliknya, orang yang sholat ini gak tahu apa yang dia lakukan, gak paham yang dia baca, sebatas ikut-ikutan, sebatas rutinitas, maka pahalanya berbeda. Ini diantaranya, kita bisa menjadikan ibadah kita lebih berkualitas. Kemudian manfaat ilmu juga di dunia. Kenapa bisa kita dapati? Karena dengan ilmu kita bisa mengajarkan orang lain. Kita dengan ilmu kita bisa apa? Mengajarkan orang lain. Wabil khusus keluarga kita. Wabil khusus siapa? Keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita. Ini perlu mereka kita ajarkan. Kita sering mendengar ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari mana? Dari api neraka. Sering kita sebutkan, sering kita baca, sering kita dengar. Muncul pertanyaan, gimana menjaga keluarga kita? Apakah kita kurung di dalam kamar, kurung dalam rumah, tidak diberikan handphone, tidak diberikan uang? Gimana jaga anak-anak kita? Gimana jaga istri kita? Nah, maka kalau kita tidak mengikuti pendapat dan penjelasan ulama tentang menjaga keluarga, tentu kita punya persepsi yang berbeda dari menjaga keluarga. Menjaga keluarga dengan tidak memberikan handphone, menjaga keluarga dengan tidak memberikan televisi, menjaga keluarga dengan mengurung di rumah. Ini mungkin kita berpendapat seperti itu. Tapi kata para ulama, tafsiran mereka tentang bagaimana jaga keluarga kita adalah seperti yang dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Beliau menyebutkan cara menjaga keluarga yang paling ideal, yaitu ucapan yang beliau nukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini ucapan masyhur, kata Ali apa? Alimuhum
wa adibuhum. Alimuhum wa adibuhum. Gimana cara jagain mereka? Yaitu kita sebagai bapak, sebagai suami harus mau ngajarin mereka. Harus mau ngajarin mereka. Kita sebagai bapak, sebagai suami harus mau ngedidik mereka. Karena bedanya ilmu dengan harta adalah kalau harta kita yang menjaga harta tersebut. Kita punya harta, kita yang jaga harta tersebut. Antum punya motor, apalagi baru, apalagi mahal. Apa yang antum lakukan? Dirawat, bukan cuma dirawat, dijaga. Masukin dalam rumah, pagar dikunci, motor digembok. Tuh kita jaga motor dengan harapan agar tidak dicuri oleh maling. Ya, sifat harta seperti itu. Kita yang jaga harta kita. Kalau kita punya harta. Tapi kalau kita punya ilmu, kata para ulama, justru ilmu